imajinasi dalam pikiran kamu, rasakan sensasinya, tapi landasan awal kamu percaya dan memahami dulu bahwa semuanya udah ada dan tersedia dalam potensi tanpa batasnya diri kamu mau jadi apa. Itu dulu pertama. Medan potensi tanpa batas, eh, ruang kesadaran, ruang kelimpahan itu adanya di situ gitu. Tahun baru 2026 membaru dalam pemahaman kesadarannya membaru dari identitas lama yang biasanya hampir kebanyakan orang merasakan dominan dari sisi rasa menderita, rasa kekurangan, rasa ketakutan, rasa kecemasan. Ada satu sisi yang selalu dominan dia rasakan dalam 24 jam di hari-hari mereka, yaitu kesedihan, penderitaan, dan kekurangan gitu. Padahal sebetulnya jauh dari itu ya, jauh lebih dalam dari itu, default seorang manusia itu diciptakan sama Allah dalam bentuk yang paling sempurna gitu. Bahkan di beberapa surat-surat Al-Quran ya, di kitab suci yang menjadi pegangan hidup kita semua, itu dikatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Sebetulnya clue dari kata wahai jiwa-jiwa yang tenang, kuncinya tuh ada di situ untuk jalan pulang gitu, untuk jalan balik lagi ke sejatinya kita yang memang sudah bahagia dan berkelimpahan. Sebetulnya clue utama pintunya itu adalah kalimat itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi semua akan bisa merecovery atas situasi yang kita rasakan itu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ketika kita ketemu ketenangan, kedamaian, rasa plong, itu kuncinya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ilmu pengetahuan mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah ruang di mana semua orang mencipta karena di dalam pikiran sadar mereka mereka bisa mengimajinasikan, mereka bisa memikirkan, mereka bisa menginginkan sesuatu gitu. Ada pikiran sadar. Lalu ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu dalam posisi kita kayak sekarang nih. Posisi kita kayak sekarang kan posisi yang siap siaga gitu. Maksudnya posisi yang pikiran sadar itu identik dengan menganalisa, pikiran sadar identik dengan mengcompare, identik dengan kalkulasi, identik dengan logika lah istilahnya. Itu pikiran sadar. Itu diperlukan sebetulnya sama kehidupan kita, sangat diperlukan. Nah, ada satu lagi pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu hanya di sekitar 10% dari kehidupan kita dia berkontribusi. 10-15%. Tapi yang punya kontribusi terbesar itu adalah pikiran bawah sadarnya manusia. Dia hampir 85%. Itulah gudang tersembunyinya itu ada di situ. Gudang penyimpanan data, gudang penyimpanan memori, termasuk gudang penyimpanan trauma-trauma, kepahitan, ketakutan, kecemasan, termasuk labeling-labeling. Semua program file-file itu ditaruh di bawah sadar. Dan dia ada di dalam frekuensi yang sangat rendah gitu, frekuensi dalam. Frekuensi bawah sadar kita itu frekuensi ketenangan, frekuensi plong, frekuensi kedamaian. Nah, substansi inti bagaimana getaran itu terbaca ya oleh semesta, oleh Allah dalam mewujudkan apapun realita yang kita inginkan, dia masuknya di gelombang bawah sadar itu. Di gelombang alfa dan theta. Itu frekuensinya sekitar 5-7 Hz gitu deh. Pokoknya di bawah 10. Di bawah 10 Hz itu ketenangan, kedamaian. Nah, justru semua semua versi diri terbaik kita itu ada di medan kuantum itu. Itulah yang dibilang medan kuantum, medan potensi tanpa batas, eh, ruang kesadaran, ruang kelimpahan itu adanya di situ gitu. Itu sebabnya kenapa hampir semua hampir semua agama terbesar di Indonesia itu
hampir selalu menyarankan untuk hening, untuk tenang, untuk damai. Kalau di Islam, kita masuk pada gelombang bawah sadar, kita masuk kepada frekuensi ilahi, bisa dikatakan gitu ya. Frekuensi alfa dan theta itu dalam zikir, dalam tahajud, dalam kalau di Ramadan itu ada apa ya? Di dalam Ramadan itu suka ada apa tuh kalau di masjid? Tarawih. Taraweh juga, tapi yang berdiam di masjid itu Oh, apa sih? Itikaf. itikaf. Ya, Itikaf. itikaf ya. Sebetulnya untuk masuk ke frekuensi ilahi, untuk masuk ke frekuensi tenang, frekuensi penciptaan tuh ada di situ. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ketika kita diam, hening, atau di agama lain disebut metodenya itu adalah meditasi ya, meditasi, kadang yoga, atau yang sekarang lagi marak eh, nafas syukur misalnya. Di metode kita yang di daily rutinnya itu kita kenal 5 menit sebelum tidur dan 5 menit mau tidur itu adalah sadar nafas syukur. Nah, itu sebetulnya salah satu metode untuk kita kembali mengingat sejati kita tuh siapa gitu. Yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Tapi di dalam Islam sendiri itu sudah sangat lengkap sebetulnya. Di dalam satu hari kita 5 waktu itu ada jeda-jeda selama 5 kali ya. Di sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan ada tambahan entah itu duha ataupun tahajud. Itu sebetulnya kayak satu momentum untuk kita jeda sebentar untuk menurunkan frekuensi kita menuju alfa dan theta untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, sebetulnya substansi dari tahun baru itu bagaimana pada akhirnya kita pulang mengingat kembali kita siapa gitu. Yaitu clue yang tadi kita sampaikan di awal, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ketika ada ketenangan, ketika ada kedamaian di dalam diri, itu biasanya si frekuensi itu akan mendekatkan kita kepada koneksi sejatinya kita, koneksi Tuhan, koneksi diri kita yang semua solusi ada di situ, semua goal yang kita mau ada di situ gitu. Karena secara substansi inti, semua permasalahan hidup teman-teman yang mungkin saat ini melihat video ini ya, ketika nanti ditayangkan di YouTube, teman-teman eh, pelan-pelan cobalah untuk bisa menyadari bahwa solusi nggak ada di luar sebetulnya. Solusi nggak ada di luar tubuh kita. Solusi permasalahan kamu, entah tentang hutang, entah tentang relationship, entah tentang kesehatan, entah tentang keuangan, entah tentang karir, atau spiritual sekalipun, itu kamu nggak akan bisa dapetin di luar gitu. Mencoba untuk menyadari bahwa eh, terbukalah pada sebuah kemungkinan. Semuanya udah ada di dalam. Semuanya udah ada di dalam. Permasalahan kamu dan solusinya. Termasuk semua goals, apapun yang kamu mau dalam kehidupan ini. Tentang uang, karir, cinta, ya hubungan, relationship dengan keluarga, kesehatan, keuangan, apapun itu nggak ada di luar, teman-teman. Semua itu di medan kuantum itu sudah ada dan tersedia gitu. Sebetulnya ini sebuah kabar baik sih menurut aku. Kabar baiknya itu sadari bahwa kamu tuh nggak perlu capek-capek berlari dan mencari gitu. Aku tersadarkan pada saat waktu kemarin ya di Bali, pas hari terakhir, kayaknya Fiona juga ketemu ya. Pas hari terakhir tuh Mbak siapa ya, batch berapa yang dokter, itu dia dan suaminya datang kan ke acara Bali pas kita lagi sarapan, terus kebetulan banget aku naruh makanan pas di sebelah dia dan sebelumnya ternyata dia kuantum jamin bisa komunikasi sama aku secara dekat gitu. Terkabullah di hari itu tuh kuantum jam. Dia cerita bahwa pertama kali ketemu udah meluk, udah nangis gitu. Teh Feby,
Aku tuh udah lelah dengan semua pencarian tentang spiritual, dia bilang gitu. Dari mulai belajar ke beberapa tempat, melewati fase mandi kembang, mandi garam, mandi pandan, terus mandi ya kata aku gitu kan. Terus meditasi nggak putus-putus selama 40 hari lebih. Kalau salah ulang lagi ke yang pertama. Sampai pada akhirnya waktu itu guru-guru tempat dia waktu itu menyarankan dia untuk sedekah sehari kurang lebih 1 juta kalau nggak salah. Dan itu harus di tempat itu gitu. Dan akhirnya sampai ada situasi yang memang dia nggak nyaman ya ngejalaninnya gitu. Sampai kayaknya semua udah dia lakukan gitu dengan judul yang banyak sekali di luar logika gitu. Di sisi aku nggak gitu. Jadi aku malah apa ya banyak insight untuk membuka keran-keran duit dari mana aja ya. Oh aku mau jualan baju muslim nanti karena mau lebaran. Aku mau jualan kerudung aku mau apa tetap aja ngejalanin bukan aku mbak-mbak ntar yang ngejalanin. Aku cuma idenya aja mbak ntar nih jalanin gitu. Tim yang ngejalanin. Jadi sekali lagi di sini area kita itu adalah area kreasi ya, area seru-seruan bikin imajinasi dalam pikiran kamu, rasakan sensasinya, tapi landasan awal kamu percaya dan memahami dulu bahwa semuanya udah ada dan tersedia dalam potensi tanpa batasnya diri kamu mau jadi apa. Itu dulu pertama. Lalu berikutnya itu udah Maya, Fiona, Farida, Windy sama Mbak Juju bisa bisa ngebayangin analogi gini nggak? Anggaplah di dalam tubuh kita tuh kayak supermarket yang one stop shopping semuanya udah ada di sana. Versi Fiona yang udah menikah, katalog gambarannya itu udah ada. Versi Fiona yang income-nya sekian udah ada. Versi apalagi tuh udah ada tuh. Umroh apa udah ada tuh kayak kayak kita ke Sogo yang semuanya udah ada terpampang tuh katalognya. Bayangin aja kayak gitu tuh. Gambaran gampangnya, semua potensi Maya mau umroh apa segala macam tuh udah ada tuh. Tok 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 tok, udah ada. Terus caranya gimana untuk pada akhirnya itu bisa menjadi realita kehidupan kita di titik sekarang? Gimana caranya untuk kita bisa mengalami kelimpahan itu semua? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengalami itu dalam kemudahan gitu? Gimana cara ngalaminnya? Cara ngalaminnya simple. Itu kan di dimensi keempat. Dia adanya di dimensi keempat. Nah, pada saat itu ada di dimensi keempat, kamu cukup meluangkan waktu 5 sampai 10 menit aja sehari untuk duduk masuk ke dimensi keempat itu. Jadi aku tuh meluangkan waktu dalam 1 hari kalau kata di metode yang kita punya tuh craft tuh fokus ya. Jadi duduk untuk merasakan bahwa segalanya udah berkelimpahan. Segalanya udah ada dan tersedia, udah cukup, udah lengkap. Jadi di 5 menit itu aku merasakan akhirnya udah ada di tangan. Makasih ya Allah, udah aku terima. Lalu aku duduk diam menjadi versi itu. Menjadi versi orang yang sudah di sana. Kalau misalnya mau duit, ya berarti rasakan udah megang uangnya. Kalau mau umroh, rasakan di 5 menit itu Maya udah di depan Masjidil Haram aja, lagi sholat. Diem untuk merasakan Maya dalam versi itu. Itu cara mewujudkannya sesimpel itu sebetulnya. Jadi mulai kita persimpel, ya, mulai kita persimpel. Dan rumusannya, di mana kamu memfokuskan sesuatu, ya, itu bisa jadi tagline judul ya Farida ya. Di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi mengalir, disitulah realita terwujud. Jadi kalau kamu intens fokus sama gosip gitu ya, fokus sama ngomongin orang, di situ energi mengalir, di situ realita terjadi untuk kamu, bukan untuk orang itu. Nah, sekarang kita pinter-pinter aja memilih gitu. Kita nggak mau pilih fokus terhadap sesuatu yang kita nggak mau itu terjadi. Jadi makanya
ada satu sisi di mana aku punya satu kebiasaan. Contoh ya, eh, oh pertanyaan tadi kita selesaikan dulu ya Farida ya. Jadi judul pertanyaan tadi, bisakah data masa kecil mewujudkan realita yang sekarang ini mempengaruhi kah itu? Iya. Terus ketika itu mempengaruhi jadi data, jadi program, apa yang harus aku lakukan? Duduk untuk rilis, ya, duduk untuk rilis dan duduk untuk menyadari bahwa sejatinya kamu udah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi kekurangan, ketakutan, kecemasan, kepahitannya, izinkan kamu ikhlas menerima, izinkan kamu duduk sama rasa itu, lalu izinkan larutkan dan lepaskan. Nah, itu lakukan selama 1 bulan dengan natural ya, dengan tidak terpaksa. Ya, pertanyaan itu selesai ya. Nah, aku ada mau sedikit bahas satu kebiasaan yang mungkin teman-teman nggak lakukan, mungkin jarang juga dilakukan, mungkin juga dilakukan sama teman-teman. Tapi aku punya satu kebiasaan Farida dari zaman sebelum aku buka kelas private dan kelas online offline ya. Aku punya kebiasaan gini. Ketika terjadi loopingan gitu ya. Ketika aku sedih, ketika aku terluka, ketika aku merasa dizolimi orang atau difitnah orang atau apapun itu. Aku punya kebiasaan ketika aku sedih, aku tuh duduk-duduk diem untuk kenapa ya ini terjadi sama aku gitu. Ini pelajarannya apa? Aku tuh ketika udah tahu, contoh misalnya ada orang fitnah aku, atau contoh ada orang terdekat aku yang aku anggap misalnya, aku anggap teman aku ngerasa soulmate sama dia, misal. Lalu dia mengkhianati aku, at least misalnya ngebohongin aku atau fitnah aku, misal kayak gitu tuh, misal. Aku tuh punya kebiasaan, ketika itu terjadi, aku cukup, oh kayak gitu ya dia ya. Sedih, nangis, iya. Sebagai manusia gitu, nangis gitu kan, sedih. Tapi terus aku nggak terusin panjang, kenapa ya dia begitu, kok dia gitu sih, kenapa sih latar belakangnya itu, aku udah cukup stop sampai di situ. Aku nggak ngurus lagi tuh urusan dia bersikap sama aku kayak gitu, aku nggak ngurus lagi biasanya. Aku lebih duduk sama diri aku dan menyadari bahwa ini kan pantulan ya. Kalau pantulan dalam, merealita keluar jadi dia. Berarti ini ada yang belum beres nih sama aku. Nah, itu aku duduk untuk rilis biasanya. Nah, ada satu filosofi pelajaran yang aku dapat dari Gise Michael, dari guru filsafat aku yang saat ini masih hidup, Gise Michael. Itu Gise Michael itu pernah cerita sama aku bahwa ketika ada sesuatu yang gak nyaman, kamu sadari introspeksinya apa gitu. Apa yang harus kamu perbaiki dari sisi itu. Karena pasti ada kontribusi kamu, 100% kamu pasti ada kesalahan di situ. Setelah itu, kamu sadari, kamu sadari, masalahnya tuh ada di pantulan kamu. Akulah 100% yang bertanggung jawab terhadap realita ini. Padahal dia yang lagi fitnah gitu kan. Padahal dia yang lagi ngejelekin. Nah, ketika hati itu membara dalam sedih gitu ya, aku duduk dulu untuk menerima rasa itu. Berikutnya yang aku lakukan, aku introspeksi. Ini gue ada salah apa ya? Oh, mungkin aku terlalu show off, misal. Mungkin aku terlalu exciting, mungkin aku terlalu berlebihan. Oke ya, berarti harus pelan-pelan ya, nggak gitu gitu. Mungkin aku nyinggung perasaan orang, oke berarti aku harus perbaiki. Jadi aku tuh berhenti untuk menilai dia yang melakukan itu ke aku berhenti. Nah, yang aku ceritain kayaknya ada sesuatu yang aku harus bilang ke teman-teman yang mungkin teman-teman nggak lakukan, aku lakukan. Aku pernah cerita ya kalau aku kesel sama orang, aku suka transfer duit. Aku suka jadi aku kalau kata Gese Michael lakukan kebalikannya. Itu kata Gese Michael tuh yang aku ikuti. Lakukan kebalikannya. Jadi kalau dia ngasih kepahitan ya aku kasih duit gitu. Lakukan kebalikannya itu ya. Nah, tapi di cerita terbaru aku kemarin ada beberapa cerita lalalala terus aku sedih gitu kan. Terus rilis, setelah rilis lakukan kebalikannya. Terus aku merasa bahwa oh ini akhir tahun ini seru gitu ya, akumulasi segalanya. Terus oke, aku
tenangin dulu diri aku, lalu aku melakukan bibit kebalikannya. Jadi kalau dulu-dulu aku mengalami seperti itu, aku pasti lari tuh ke panti jompo, aku donasi, aku mengalirkan cinta. Nah, itu maksud aku yang mungkin teman-teman belum tahu, aku punya kebiasaan itu. Jadi ketika aku kecewa, ketika aku sedih, aku tuh melakukan kebalikannya dari yang orang itu lakukan gitu. Aku aku pasti ke panti jompo untuk nemenin oma opa atau donasi atau ke rumah singgah. Jadi panti jompo, rumah singgah dan lain-lain itu ketika setelah aku rilis ya. Setelah aku rilis berikutnya, kan hanya ada cinta di dalam sini. Ya udah, eh, alirkan cintanya gitu. Untuk pada akhirnya aku menerima semua rasa dan hanya ini yang ada, yaitu yang aku alirkan. Nah, kalau yang sisi-sisi lain tentang mereka lakukan itu nggak terlalu aku pikirin. Udah selesai sampai di situ, itu urusan mereka gitu. Itu urusan mereka dengan lapisan endapan mereka sendiri, dengan apa yang suatu saat juga akan mereka tuai, dengan apa yang mereka lakukan gitu. Itu udah nggak aku urus. Urusan aku adalah diriku dengan pantulanku. Nah, ada juga selain misalnya transfer uang, terus ke donasi yatim, panti jompo untuk mengalirkan cinta yang ada untuk aku perbesar gitu. Sisi lainnya aku tuh donor darah gitu. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang krusial, aku ingat tuh kayak kemarin, oke, aku belum donor darah ya, lupa donor darah ya. Aku mengalirkan rasa itu setelah aku rilis, aku mau donor darah. Alhamdulillah dapet tuh 350 cc labu darah B plusnya aku gitu. Uh, aku masuk ke PMI, donor darah dulu untuk mengalirkan cinta. Gese Michael bilang waktu itu sama aku bahwa selain daripada Pay It Forward, ya, Fiona, Mbak Juju, Windy, Farida, Maya, selain daripada Pay It Forward, jadi Gese Michael pernah cerita bahwa bibit yang paling powerful itu adalah bibit kebijaksanaan. Ya, bibit kebijaksanaan itu kita dapat dari kita mendelivery cerita tentang kesadaran ini kepada orang lain, gitu. Tanpa harus menceritakan Abundant Revolution juga nggak masalah ya, karena ini cuma judul. Aslinya kan nggak ada judulnya, aslinya. Aslinya nggak pakai judul aslinya nggak ada judul. Tentang kesadaran bahwa kamu udah berkelimpahan, wes, itu aja sebenarnya udah cukup, nggak perlu dikasih judul juga. Sebetulnya nggak perlu judul gitu untuk ketemu kesadaran. Jadi Casey Michael bilang bahwa bibit yang paling powerful yang bisa menjadi pertukaran energi tabungan semestanya kamu, itu adalah kamu membagikan wisdom, kamu membagikan kebijaksanaan ini kepada siapapun orang yang kamu sayang, kamu kenal. Nah, satu lagi, bibit yang sangat powerful itu adalah bibit tentang menyelamatkan kehidupan. Ya, bibit tentang menyelamatkan kehidupan. Salah satu bibit yang powerful adalah bibit keajaiban, bibit menyelamatkan kehidupan, bibit memperpanjang kehidupan. Kehidupan ini kan segalanya ya, benar nggak? Salah satu yang aku ingat dan aku ulang-ulang terus dalam kehidupan aku itu adalah donor darah. Donor darah itu adalah bibit menyelamatkan kehidupan orang lain. Itu adalah bibit keajaiban yang indah sekali dan luar biasa. Jadi kemarin aku sempat nggak donor darah karena hamil. Lagi hamil kan nggak boleh. Hamil menyusui kan nggak boleh. Dilarang gitu. Aku sempat sedih gitu. Tapi ya gimana, emang nggak boleh gitu. Dan kemarin ketika aku menerima beberapa spektrum rasa, ada cerita ini dan itu gitu. Dan itu, ini hukum keutuhan guys gitu. Ini hukum keutuhan, guys. Aku tidak akan membalas hal yang sama seperti yang dia lakukan. Karena aku adalah energi tanpa batas. Aku adalah bagian dari cinta. Aku bukan itu yang menjelekan orang lain, menilai, apa ya, labeling. No, enggak. Ingin menghadirkan selalu itu aja. Walaupun sisi manusianya juga tetap ada gitu.
Jadi aku ingat pas kemarin jalan nerima berita itu, ting tiba-tiba, ayo lakukan kebalikannya gitu, donor darah. Jadi untuk yang timbangannya ya, timbangan pada adik gue nih Maya Suryanata ya, Iya, iya. Aku. ayo coba ke PMI sayang. Oke, itu teh. Donorkan darahmu buat kehidupan orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi di dalam donor darah itu tahapannya kalau di PMI pertama daftar dulu, terus nanti dia ada ngisi data apakah kita pernah narkoba enggak gitu kan, seks bebas enggak. Jadi checklistnya banyak tuh Mai. Lalu nanti kita di apa namanya? Dicek lagi tensi, terus dicek HB. Kalau HB rendah nggak bisa. Jadi benar-benar harus fit. Kalau lagi menstruasi juga nggak bisa gitu. Jadi kemarin harap-harap cemas juga takut nggak lolos, tapi insya Allah lah akhirnya lolos, alhamdulillah. Dan pada saat prosesi di sepanjang darah itu diambil gitu ya, itu yang ada cuma Masya Allah 227 aja, padahal pada pokoknya jangan ngelihat jarum suntiknya ya. Jangan deh. Jadi aku kalau pas lagi mau di ini pun karena aku udah kesini. Jujurnya sebenarnya takut gitu, tapi cintanya terlampau besar untuk memberikan darah ke sesama. Jadi pada saat itu aku merem, tarik napas, bayangin yang enak-enak, sap, masuk gitu. Nah, pas darah kita disedot tuh masuk ke labu penyimpanan darah itu kerasa banget, ser, ngalir. Wah, itu ya rasa sensasinya, wah, kebahagiaan nggak bisa aku ungkapin sama kata-kata gitu. Mengalirkan kehidupan, karena darah itu kan nggak bisa diproduksi, ya. Darah itu nggak bisa diproduksi. Darah hanya bisa didapat dari manusia yang rela ikhlas memberikan darahnya kepada orang lain. Entah seorang ibu yang lagi melahirkan kehabisan darah, tertolonglah sama darah yang didonasikan itu, dua kehidupan terselamatkan, ibu dan anak, atau sisi yang lain. Itu yang selalu aku ingat Farida dari ajaran dari Geshe Michael. Itu bibit kebijaksanaan dan bibit eh, tentang keajaiban kehidupan, tentang memperpanjang siklus kehidupan dengan memelihara kehidupan. Jadi seseru-serunya ekspresi cinta salah satunya adalah donorkan darahmu sayang. Itu akan menyelamatkan kehidupan orang lain, yang orang lain itu adalah kamu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kamu menyelamatkan kehidupan orang lain yang sejatinya semesta dengan cara kerjanya akan menyelamatkan.